bersihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmu shalihat. Allahumma lakal hamdu hatta tardah, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu daiman abada, walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan taftahu lana biha abwaab ar-ridha wat taysir وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا ونعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا فتوح التجان واهدنا هداية التجان وعرفنا معرفة التجان وعلمنا علوم التجان وفهمنا علوم التجان واكشف لنا كشوف التجان وألبسنا لباس التجان وحسن أخلاقنا بأخلاق التجان ونور قلوبنا بأنوار التجان ونور قلوبنا بأنوار التجان ونور قلوبنا بأنوار التجان واقضي hawaijana wasfina ya Allah bihimati tijani waqti hawaijana bikini wa dunya akhirah bikaramati tijani waqsyurna bi sunnati khatamil anbiya wal mursalin khatamil awliya'il muhammadin ma'as salamati wal maghfirah wal hafiyati wal maqbulah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Waqala aydan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un walakin la tash'urun. Waqala aydan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wa qala ta'ala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi bi ridal walidain, sukhtullahi fi sukhtil walidain. Wa qala aidan birrul walidain afdal min as-salati was-siyami was-sadaqati wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Wa qala aidan innal jannata la yujadu rihuha min masirati khamsimi'ati amin wa la yajidu rihaha aqun wa qati'ur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salasatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah mudamilul khamri wal aquli walidayhi wad-dayyusu alladhi yukirrul khubsa fi ahli. Al-hadis al-kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, kami berterima kasih kepada yang kami muliakan Abna Syekh Syarif Ali bin Mahmud Ad-Diyani, juga kepada guru kita Al-Hafidz Salim bin Ahmad Al-Haddad, dan juga kami berterima kasih kepada keluarga besar At-Tayyib dari Al-Habib Salim bin Muhammad, Al-Habib Umar bin Muhammad, Habib Muhammad bin Luqman, Habib Hasan bin Luqman, Habib Ali bin Luqman, Habib Abdullah, dan semuanya dari keluarga besarnya yang sangat-sangat saya hormati. Saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami dari Surabaya untuk ikut serta memperingati acara haul Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul At-Tayyib Al-Hasani yang insyaallah ke-36, dan juga haul Sayyid Ali bin Abdullah At-Tayyib Al-Hasani yang ke-83. Dan buatan kesupen tidak lupa juga kepada para masyayikh, para ustadz, para ikhwan, para muhibbin, dan para hadirin semuanya. Mudah-mudahan semuanya selalu di dalam pertolongan dan perlindungan Allah, dan semoga semuanya diberikan kemudahan dalam segala urusannya, lebih-lebih urusan dalam bersyariat, bertorekoh, berhakikat, dan puncaknya mudah-mudahan kita semua bisa berada di Hadratil Qudsi, di kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwan, para muhibbin, malam ini kita berkumpul di Majelis Al-Mubarak di kediaman Al-Habib Luqman bin Muhammad yang sekarang perjuangannya diteruskan oleh putra-putri beliau, Habib Hasan
Habib Abdullah, Habib Haikal. Malam ini kita di sini untuk dua acara. Yang pertama memperingati Haul, yang kedua adalah memperingati Isra wal Mi'raj.
Kita lanjutkan lagi. Kita berkumpul di sini untuk dua kepentingan sebagaimana yang maksud acara ini. Yang pertama adalah peringati haul, dan yang kedua kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Karenanya tadi sudah disinggung tentang masalah haul. Haul ini yang diadakan oleh zuriyah dari beliau Al-Habib Muhammad Sayyid Ali At-Taib. Ini mengajarkan kepada kita yang paling penting juga dan disyaratkan di dalam ketorekoan, Tariqatul Ahmadiyatul Muhammadiyatul Tijaniyah, syurutun kamaliyatun al-muta'alliqatu bil adab. Syarat-syarat yang menjadi kesempurnaan kita di dalam bertorekoh, yang berkaitan dengan diri kita. Di dalam Torekoh Ahmadiyatul Muhammadiyah, sampai saya sangat menekankan sekali agar kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini pernyataan beliau dalam suatu kitab Al-Fathur Rabbani, Fima yahtaju ilai muridut tijani. Di situ dikatakan, disampaikan oleh Syekhuna Abul Faidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu an Nabi, man lam yabirra walidayhi la yatayassaru lahu suluku hadhihi tariqah. Siapa-siapa yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, malam yabirra walidayhi la yatayassaru lahu suluku hadhihi tariqah, maka dia tidak akan diberikan kemudahan mengikuti tariqah ini. Jadi siapa-siapa yang ingin bisa melaksanakan, menjalankan tariqatul Ahmadiyatul Muhammadiyatul Tijaniyah, hiya khairu tariqatin ala wajhil ardh. Ini juga bergantung di dalam bagaimana kita memuliakan, mengagungkan dan berbakti kepada kedua orang. Hal ini sejalan dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ingin mendapatkan ridha Allah, dapatkan dulu ridha kedua orang. Tadi saya singgung ridha Allah fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Allah sendiri juga mengatakan, meletakkan perintah
yang paling utama setelah mengabdi kepada Allah tanpa disertai mensekutukan Allah, selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang. Tadi saya singgung dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan Allah. Setiap amal kebaikan apa saja yang disertai menyekutukan Allah, semuanya tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat bagi yang melakukannya, siapapun. Ini sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salasun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Ada 3 perkara yang amal apa saja apabila disertai 3 perkara la yanfa'u, tidak bermanfaat alias ditolak oleh Allah, tidak diterima. Apa itu asyirku billah? Kamu sholat, kamu puasa, kamu bertorekoh bukan untuk mencari ridha Allah, semuanya tertolak. Yang kedua ini wa hukukul walidain. Sebanyak apapun amal kamu, haji beribu-ribu kali, sedekah berjud-jud, beremek, kalau Anda durhaka kepada kedua orang tua, semua amal kebajikan itu tidak bermanfaat kepada kamu. Yang ketiga, wal firaru minaz zahfi, lari dari barisan perang. Pengecut, saudaranya berperang tapi dia melarikan sebanyak amal ditolak. Nah, di antara peringatan hal ini adalah bentuk birrul walidain. Ini yang disabdakan Nabi. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, orang tua saya sudah meninggal dunia. Saya belum sempat berbuat baik. Di mana caranya berbuat baik kepada kedua orang yang sudah meninggal? Rasul memberikan pengarahan, pencerahan. Doakan. Kalau kamu punya rezeki, kirim sedekah. Ad-du'a was-shadaqah hadiyatun lil mautah. Doa, sedekah kata Nabi itu adalah hadiah untuk orang-orang yang telah meninggal. Ini dari sore tadi kita berdoa lewat wazifah, baca Yasin, baca tahlil, kemudian doa dari para dari syarif, dari ini semua diperuntukkan untuk beliau. Dan acara ini tersebut juga berkat keluarga besar beliau. Mudah-mudahan keluarga besar beliau catat anak-anak yang berbakti kepada kedua orang. Ini yang pertama. Kita diberikan contoh oleh panutan kita agar berbaktilah pada kedua orang tua. Sekalipun telah meninggal, ingat, kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua bukan sampai orang tua kita meninggal, tapi sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal, bukan orang tua sudah meninggal, sudah lepas, tidak. Gimana caranya berbakti orang tua? Ya seperti ini. Kamu undang orang berdoa, mendoakan. Kalau kamu punya rezeki, kalau tidak ya kita doakan setiap hari. Ya, jadilah anak-anak yang membagian orang tua. Nah, jadi anak soleh. Tidak ada yang diinginkan orang tua. Yang kedua, sambung hubungan
Itu yang diinginkan orang tua. Jangan ada pergeseran, perkonflikan. Berbakti kepada kedua orang tua sangat, apalagi kepada orang tua perempuan. Itu disebut langsung oleh Allah. Wa qad wasaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu. Biwalidayhi, kemudian ibu yang disebut. Wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkurli waliwalidayhi. Jadi ibu. Hal ini juga diterangkan oleh Nabi, disebut oleh Nabi. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu ada di telapak kaki. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Ya Rasul, siapa yang harus aku baiki dari orang tuamu? Siapa? Ibumu. Siapa dari orang tua? Ibumu. Sampai yang ketiga baru bapak. Ibu, terutama ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, acara ini diadakan kita menjadi teringat kepada beliau, jasa-jasa beliau, perjuangan beliau dalam mensyiarkan ajaran Allah, syariat Allah, juga dalam menuntun kita bisa mengenal seorang wali besar, manusia yang paling dicintai oleh baginda Rasul, melebihi cintanya kepada putra-putri. Siapa itu? Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Tijani. Beliau berjuang di jalan Allah. Semoga beliau menyaksikan kita. Semoga. Jangan dikira orang-orang yang telah mati di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka hidup. Itu tadi saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u walakin la tash'ur. Jangan kamu katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup. Akan tetapi kalian yang jiwa kemanusiaan kamu yang terlalu tebal itulah, yang kamu masih mencintai dunia, kamu masih mengikuti nafsumu, masih suka berbuat maksiat. Itulah yang membuat mata hati kamu tidak merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat yang lain juga tadi saya singgung, surat Ali Imran, ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nah, yang pertama, acara kalau diadakan ingin membentuk diri menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang. Yang kedua, ditulis peringatan agar kita ingat kepada beliau, jasa-jasa beliau, yang pada akhirnya akan menumbuhkan dalam hati kita rasa bersyukur kepada Allah, kepada sesama manusia. Karena jasa-jasanya lah kita sampai sekarang bisa bertemu. Kita berkumpul dengan Al-Habib Salim, Syarif Ali, Habib Lukman. Ini semua karena jasa beliau. Ikatan ketorekoan inilah yang mempersatukan kita. Kita bersyukur lah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah. Ini dikatakan oleh Nabi, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi wal Baihaqi, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia,
maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kula jenengan kita semua kalau sesama manusia tidak bisa menghargai, berterima kasih atas jasa-jasanya, kita bersyukur kepada Allah, tidak diterima oleh Allah. Itu baginda Nabi yang mengatakan dalam hadis yang lain, redaksi yang lain, ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, wal Bukhari, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur kepada sesama. Ayatnya mana ayatnya? Ayatnya mana? Tadi saya sebut anishkurli waliwa. Syukur kepada makhluk, kok bukan kepada Allah? Loh, ini Allah yang mengatakan bersyukurlah kamu kepada saya dan bersyukurlah kepada kedua orang. Siapa orang tua? Itu makhluk. Lah, apalagi beliau guru kita. Guru kita. Beliau juga termasuk zurmin dzurriyyah, kekasih kita. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Al-Habib Muhammad Syed Ali. Sekarang beliau diteruskan perjuangan oleh putra-putranya. Nah, itu ini media kita diajak selalu ingat kepada jasa-jasa orang tua kita. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur, kita doakan. Nah, ini gimana cara kita bersyukur? Kita doakan. Kita punya rezeki, kita sedekah untuk beli. Yang ketiga, peringatan haul. Ini adalah kita berharap turunnya rahmat yang kita harapkan. Karena kita di sini untuk kepentingan dua kekasih Allah. Tentu saja dihadiri oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Tentu saja disitulah tempat turunnya rahmat. Di sini disebut nama-nama orang baik. Ini salah satu guru Imam Syafi'i, Syekh Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika nama orang soleh itu disebut, rahmat Allah akan turun. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ini mendapatkan limpahan rahmat Allah, sehingga dengan diadakannya acara ini Allah berikan perbaikan kepada kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik dalam menjalankan syariat Allah, baik dalam menjalankan torekoh yang diajarkan oleh beliau Syekh Ali bin Abdul At-Tayyib, Habib Muhammad bin Ali At-Tayyib, mengajarkan torekoh khairu tariqatin ala wajhil ard, sebaik-baik torekoh di atas muka bumi ini. Ini semoga kita lebih baik lagi, dan semoga dalam kita berhakikat ini kita tidak melihat apa-apa. Semua amal kita tidak dari diri kita, tapi semata-mata atas pertolongan Allah. Hilangkan pengakuan, hilangkan pandangan dari sebab apapun kecuali satu, hanya Allah. Ini lewat acara malam hari ini. Yang keempat, kita bertemu di sini dalam rangka peringatan haul. Itu tadi kita diajak mengingat mati. Semuanya siapapun, kullu nafsin dha'iqatul. Tapi ingat, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam hidup ini akan terus diuji oleh Allah, diuji oleh Allah. Dan terlebih lagi kalau kita sudah bertorekoh, ujian kita itu bukan hanya diri kita, tapi terkadang kita sama guru adab kita kurang ada dengan sesama. Padahal adab ini sangat penting sekali.
Ini bagi orang yang bertoreko, bukan sekedar mengerjakan. Kalau syariat kerjakan sesuai aturan, syarat rukun oke. Tapi kalau sudah bertoreko, meningkat, adab disertakan. Kalau dalam bahasa hikam itu di pasal yang ke-139, masya'nu wujudat talabi wa inna masya'nu anturzaqo husnal adabi. Yang terpenting itu bukan sekedar kita meminta, memohon, beramal, akan tetapi yang terpenting adalah apabila kita diberikan rizki oleh Allah, bisa beradab ketika kita berdoa, ketika kita meminta, ketika kita beramal. Jadi sunnah-sunnahnya itu ya harus kamu lakukan. Seperti sholat berjamaah. Ini di dalam Thariqat Tijani itu diwajibkan selama memungkinkan, illa li'udrin syar'iyyin. Kalau ada udzur syar'i itu it's okay. Tidak boleh kita meremehkan. Ini sangat beruntung sekali, beruntung sekali. Kita punya toreko yang mewajibkan kita selama kita mampu agar sholat 5 waktu dikerjakan Orang berjamaah kata Nabi akan diberikan 5 perkara oleh Allah. Man shalla as-shalawatil khamsa ma'al jamaah falau khamsatu asya. Siapa yang sholat 5 waktunya berjamaah, maka bagi dia mempunyai 5 perkara. La yusibu fakrun fid dunya wal akhirah. Dia tidak ditimpa kekurangan hidup dunia akhirat. Wa yarfa'ullahu anhu adzabal qabri, siksa kuburnya dihilangkan oleh Allah. Yang ketiga, wa yu'ti kitabahu biyamini. Allah akan berikan buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatib. Dia akan melewati siratal mustaqim secepat kilat yang nyambar. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Ini lewat sholat 5 waktu. Ini syukur alhamdulillah kita punya toreko seperti ini. Wajib berbakti kepada kedua orang tua, wajib sholat 5 waktu Ini kuncinya surga. Kata Habib Muhammad tadi, wudu dijaga. Wudu, kalau kita wudunya salah, sholat tentu salah. Karena kuncinya sholat itu wudu. Nah, ini ada hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi an Jabir bin Abdullah, miftahul jannah as-shalah miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah al-wudu. Kunci surga adalah salat, dan kuncinya salat adalah wudu. Jadi kalau ingin masuk surga, jaga wudu, perbaiki wudu kamu. Karena sholat itu disyaratkan harus suci secara syariat. Zahir harus suci, secara batin kita harus mengingat dosa, menyesali, minta ampun, berjanji tidak akan mengulang, baru kita itu hikmah Isra wal Mi'raj. Kita diajak ingat mati. Untuk apa? Agar kita bersiap diri. Kita pun juga pasti akan mati, dan hidup ini akan diuji oleh Allah. Ujian senang, ujian susah, kaya, miskin, semuanya ujian. Ujiannya kaya, tidak bersyukur, lupa, lalai, hanyut, lengah. Ujiannya orang miskin, niku sombong kadang-kadang. Terkadang sombong. Waduh, itu tambah dibenci oleh Allah. Ada 4 orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Ini arbaun yabghaduhumullahu ta'ala. Yang pertama, al-bayya al-khalaf, pedagang yang banyak berzum. Ini banyak sekali pedagang-pedagang. Yang kedua, wal faqiru al-mukhtal,
orang fakir tapi som. Yang ketiga wasyaikhu azani, orang sudah tua masih berzina, masih doyan berbuat sudah bau tanah masih ini kan sudah dikasih tanda-tanda, giginya sudah habis, berengos janggutnya sudah warna nyawa, sudah tahu kakinya suka geringgingan, masih aja tidak berhenti. Yang keempat wal imamul jair, penguasa, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tiran, pemimpin yang kejam, mengambil merampas hak-hak rakyat, itu dimurkai oleh Allah. Dah, kita berbekal, mumpung masih ada yang hidup, mumpung masih hidup, yang sehat mumpung sehat, yang banyak waktu mumpung luang, perbanyak bekal. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Bekal apa? Sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah. Apa takwa? Kerjakan perintah, tinggalkan larang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang kelima, hikmah. Haul adalah kita berharap semoga beliau memberikan syafaat kepada kita. Orang-orang soleh termasuk orang yang kelak bisa memberikan syafaat. Kita yakin beliau orang soleh. Beliau orang soleh. Sayyid Ali At-Thayyib, Habib Muhammad bin Ali At-Thayyib, beliau orang-orang istimewa di mata Allah, di mata Rasulullah, di mata Sidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijah. Fa insyaallah siapa yang memuliakan beliau, kita semua juga akan dimuliakan oleh Allah. Karena beliau adalah orang yang lillah, billah, fillah, minallah ilau. Falamma kanu lillahi billahi fillahi minallahi ilal a'azzahumullahu wa a'azza man a'azzahu. Ketika seseorang itu hidup karena Allah, hidup atas pertolongan Allah, hidup sesuai aturan Allah, hidup hanya berharap pemberian dari Allah, hidup hanya kembali kepada Allah, maka Allah akan memuliakan dia dan memuliakan siapa saja orang yang memuliakan dia. Mudah-mudahan kita menempel kepada beliau, Allah angkat derajat kita, Allah angkat kita menjadi kekasih. Meski kita bukan orang soleh, kata Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i, lastu solihin, uhibbu solihin walastu minhum. Aku itu cinta kepada orang soleh, walaupun saya bukan orang. La'alli analu bihim syafa'atahum. Aku berharap mudah-mudahan dengan saya cinta kepada mereka, kelak saya mendapatkan. Niki sekelas imam, apalagi kita yang mantan-mantannya Imam Samudra. Ya Allah, niki terus hikmah. Niki intinya, harapan kita dijadikan anak yang berbakti, kita jadikan orang yang pandai-pandai bersyukur atas nikmat. Yang ketiga, kita berharap mudah-mudahan dengan digelarnya acara ini, Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Allah tambah kekuatan kita, kemudahan kita, senang kita untuk memperbanyak amal, memperbanyak bekal sebelum kita dipanggil ke hadirat Allah. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau-beliau yang dikhauli, khususnya umumnya guru-guru beliau. Ini semuanya juga akan ikut memberikan syafaat kepada kita. Dan sedangkan hikmah Isra wal Mi'raj intinya adalah sholat. Mari kita jaga, kita perbaiki sholat kita. Terutama kalau sudah sholat, tingkatkan, kerjakan secara jangan diremehkan. Afdalul ahabul a'mal ilallah as-sholatu liwaqtiyah.
Amal yang paling dicintai oleh Allah itu sholat di dalam waktu, lebih-lebih berjamaah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar. Tegakkan sholat, bayar zakat, kerjakan sholat secara bersama. Warka'u lan rokoono sira kabeh ma'ar rokiina sertane wong kang padha rokokan ka duduk rokokan sholat niku. Nggih, sholatlah kamu bersama-sama dengan orang yang sholat. Namanya sholat apa? Sayyidina Ali pernah didhawuhi sama Nabi, Jibril itu ingin jadi manusia karena 7 perkara. Tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Jibril berharap sekali ingin jadi manusia karena 7 perkara yang sering kali kita remehkan. 7 perkara. 1. As-salawatul khamsu ma'al imam. Loh, nomor 1 ini. Saking Jibril bukan ingin sekali jadi manusia karena bisa sholat berjamaah. Kok bisa begitu? Betapa besar keutamaan yang Allah selipkan di dalam. Yang kedua, wa mujalasatul ulama, karena bisa duduk terus dengan ulama. Yang ketiga, wa iyadatul maridi, bisa menjenguk menilai orang yang sampean jenguk orang sakit, 70.000 malaikat dikirim mendoakan, mintakan ampun. Pagi sampai didoakan sampai malam. Sampai menjenguk sore malam didoakan sampai 70.000 malah. Watasyul janazah, mengantarkan jenazah ke kubur. Wasaqyul ma, memberikan minum, memberikan makan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Wasulhu bainal isnaini, mendamaikan 2 orang yang berseteru. Yang ketujuh, Jibril ingin jadi manusia karena bisa wa ikramul jari wal yatimi, bisa memuliakan tetangga, bisa memuliakan anak ya. Fakhris ma'adzalik. Semangatlah kalian mengerjakan 7 perkara. Jibril ingin jadi manusia karena 7. Lah kok kamu melempem, mau jadi kerupuk kamu? Loh, semangat. Lah salat ini mi'rajul mu'min ila rabbih. Ketika orang itu salat, kata Nabi, idza qama al-'abdu ila sholati rafa Allahu al-hijaba bainahu wa bainallah. Ketika hamba itu Allahu Akbar, hijab yang dikatakan oleh para ahlu mukasabah 70.000 hisab dibuka oleh Allah. Anda bisa langsung tanpa ada etol pakai bayar ya, ini losnya naik. Apa permohonan kamu? As-salatu munajatun, al-salatu mahallul munajat wa ma'danul musafat tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tasruku fiha syawarikul anwar. Sholat itu adalah tempat munajat hamba dengan Tuhannya. Sholat itu tempat hamba menyampaikan rasa kasih sayang, terima kasihnya kepada Allah. Tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tasruku fiha syawarikul anwar. Tempat hamba mendapatkan rahasia-rahasia, tempat hamba mendapatkan cahaya-cahaya, itu lewat sholat. Sholat yang bagaimana? Wudunya yang baik ya Habib ya, wudunya kuncinya sholat. Sempurnakan wudumu. Man sholat ini man tawaddo'a fa asbagha wudu'ahu wa fi riwayatin fa aksana wudu fa shalla fi jama'atin ghafarallahu lahu dzunubah. Itu kata Nabi, siapa yang wudu, membaikkan, menyempurnakan wudu, kemudian sholat berjamaah, semua dosa-dosanya diampuni oleh. Nah ini mudah-mudahan ya, setelah peringatan acara ini, kita yang durhaka semoga berbakti kepada yang sudah berbakti, semoga meningkat. Semoga meningkat.
dalam bertorekoh kita semoga dijadikan Allah bertorekoh yang lebih baik. Adab ini kita perhatikan, kita mengaji dengan guru-guru kita, bagaimana adab diri kita dengan Allah, adab diri kita dengan sesama, adab diri kita dengan guru-guru kita. Adab ini penting. Adab ini kata Sidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani, innal adaba ruhut tariqati wa asasul tariqah. Rohe toreko, pondasinya toreko itu sopan santun dengan Allah. Kita sholat jangan pakai kaos ada tulisannya lanjut. Kurang sopan loh kata Nabi tadi Habib Salim. Dikira kurang sopan, yang boleh. Bukan sekedar boleh, apa enggak boleh? Boleh. Kamu pakai celana jin, ada gambarnya ilat itu, lidah itu. Kamu saja tidak pantas, apalagi. Nah itu loh ya, adab dengan Allah, adab dengan sesama. Kita perhatikan, jangan kita senang tapi kawan kita susah. Jangan memaksa kawan, jangan, dan lain sebagainya. Kita duduk dengan guru, kita akan diajarkan adab dengan guru yang bagaimana. Itu yang menentukan bagaimana perjalanan toreko kita sampai di toreko yang diinginkan oleh Sidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad, lewat ngaji yang istiqomah dengan guru kita. Mereka yang terpilih, mereka yang berizin, mereka yang takwa kepada Allah. Alamatut takwa arba'ah. Alamat takwa ada 4. Niku badlul taat, mengerahkan seluruh ketaatan untuk Allah. Wal wafa bil ahdi, menepati janji. Kemudian wal qana'a bil maujud. Jadi takwa, cari guru yang takwa, kemudian cari guru yang berizin, sahih, cari guru yang sanadnya ini termasuk syarat-syarat di dalam torekoh agar sempurna dalam kita bertorekoh. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam acara ini mendapatkan berkah dari peringatan malam hari ini, dan semoga pulang dengan selamat, dan kita doakan keluarga beliau Habib Lukman dan keluarga besar At-Thayyib, mudah-mudahan terus membimbing kita, terus mendoakan kita semua, dan semoga kita bisa berkumpul dengan beliau-beliau kelak Barzakhul Maktum bersama Sidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Demikian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.